Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan ya pembahasan kita pada hadis nomor 28. Kemarin terakhir, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Coba dibaca terjemahannya. Johan. Ya, baca hadisnya dulu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Artinya, maka sesungguhnya siapa yang hidup nggak dapat belum dari kata Rasulullah, karena orang yang hidup sepeninggalku akan menjumpai banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Oke. Kita mulai dari fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, sesungguhnya, karena sesungguhnya kan hadis sebelumnya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi 'abdun. Jadi antum enggak ada habasyinya, enggak ada ya? Enggak ada. Abdun. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Maka di hadis yang lain Abdul Habasyi. Artinya ini sebuah penekanan betul agar kita berpegang kepada pemimpin kita. Apapun kondisi pemimpin, walaupun pemimpin itu seorang hamba. Karena satu negara, satu wilayah nggak ada pemimpinnya, itu permasalahan yang sangat-sangat besar. Apalah artinya banyak orang kalau tidak ada pemimpin. Kacau. Hukum tidak berjalan, nggak ada yang dipegang. Nanti orang saling bunuh-membunuh, ibarat seperti di hutan rimba, hutan belang. Siapa yang kuat maka yang menang, yang lemah digo. Ya, makanya penting dengan yang pemimpin. Baik. Nah, pesan Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Artinya Nabi ingin menyampaikan, nanti setelah kalau ada yang masih hidup, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan. Ikhtilafan katsira. Bukan cuma ikhtilafan saja, tapi perbedaan yang sangat-sangat banyak. Nah, ini adalah min dalailin nubuwah. Min dalailin nubuwah. Artinya apa? Petunjuk kenabian. Artinya Nabi kalau sudah bicara seperti itu, bersabda seperti itu, terjadi apa tidak? Terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Wakil pasti terjadi.
Itu namanya dalailun nubuwah. Jadi al-khabar anil mustaqbal, berita tentang masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau orang-orang biasa namanya ramalan, gitu ya. Tapi kalau Nabi bukan ramalan, itu bukti. Tadi dalailun nubuwah, bukti kenabian. Baik, apalagi nasnya jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak bicara berdasarkan nafsu. Kalau masih ada unsur nafsu, ada interest. Kalau Nabi nggak ada interest sama sekali. Nabi berdakwah tidak minta upah, imbalan, gaji, nggak ada. Ya, Nabi yang minta itu. Makanya beliau nggak ada interest kepentingan macam-macam. Justru yang pentingnya siapa? Umat. Nah, ini makanya ketika Nabi menyampaikan itu, oh berarti ini pesannya. Ini pesan yang penting. Wa yang yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Itu pasti wahyu. Itu yang perlu kita pahami. Yang kedua terkait apa namanya? Ikhtilaf. Terkait perbedaan. Jadi Nabi menyampaikan akan terjadi perbedaan yang sangat banyak. Apa hadis Nabi ya terkait perpecahan? Apa terkait perpecahan itu? Sataqtariqu ummati. Umatku ini akan pecah belah. Jadi berapa? 73 golongan. Yang selamat hanya siapa yang satu itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada nama organisasi, nggak ada nama lembaga, nggak ada. Yang penting di Ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi akan jadi perbedaan sangat banyak setelah beliau wafat, setelah Nabi SAW meninggal. Jadi bahasa man ya'ish minkum itu Nabi mengatakan yang bakal hidup nanti. Ba'di setelah beliau wafat. Nanti akan banyak perbedaan. Akan terjadi banyak perpecahan. Itu pasti akan terjadi, dan ikhtilafnya tidak sedikit, ikhtilafan katsiran. Gitu ya. Oke. Nah, contoh-contoh ikhtilaf itu apa? Apa contoh ikhtilaf? Nggak boleh main bola. Yang terdekat, jangan langsung terlalu jauh sekali. Panjang itu. Nanti ini pakai ini. Ya. Setelah meninggalnya Nabi, apa dari perpecahan? Tidak. Nabi meninggal, Abu Bakar naik. Apa yang terjadi ya? Harakatul irtidad. Kudeta. Bukan kudeta, irtidad. Murtad. Ya, gerakan murtad. Nah, udah tuh mulai nyempil. Ada mani zakat. Harakat mani zakat, gerakan orang-orang yang tidak membayar zakat. Percaya mereka, ya sebenarnya mereka nggak membayar zakat aja. Zakat kami bayar untuk Muhammad, untuk Rasulullah. Rasulullah meninggal, nggak perlu bayar zakat. Kata mereka begitu. Abu Bakar, walaupun zakatnya hanya senilai tali tekan kuda, kalau tidak dibayarkan akan aku perangi mereka. Gitu. Kalah kan Abu Bakar, orang yang lembut, halus. Tapi kalau udah aturan dilanggar, paling keras. Kalau kayak gitu, Abu Bakar enggak lebih kalah. Umar justru melembek.
Mulai berangkat itu diprotes sama Umar. Ajak bicara, ajak ngobrol, ya deketin gitu. Itu ciri-ciri istimewa apa itu? Nah, ternyata kata Umar, kalau dulu saya posisi Abu Bakar, saya akan melakukan apa yang dilakukan Abu. Artinya belum mengamini apa namanya keputusan dari Abu Bakar. Itulah indahnya persahabatan. Kalau menurut dia salah, dia lurusin. Menurut dia ya, dia lurusin. Ternyata kekeh orangnya dan dia yakin dengan kebenaran itu, ya sudah. Umar tetap sami, nah belakangan baru beliau, oh benar ya, Abu Bakar. Jadi Umar seperti itu. Gitu ya. Jadi akan terjadi perselisihan, perbedaan, perpecahan, muncul sedikit. Nah, ramainya itu ketika di masa siapa? Utsman. Wah itu masya Allah. Itu fitnah kubro. Fitnah kubro. Antum bayangkan di zaman yang tidak ada HP, tidak ada telepon, orang membuat sebuah makar, sebuah berita-berita hoax, nggak tahu seperti apa ya, Lailun Mudlim atau Lailah Mudlimah, seperti malam yang gelap. Jadi nggak tahu ini yang benar yang mana, ini ikut siapa. Makanya ada sebagian sahabat yang pergi kabur. Siapa? Yang menghindar maksudnya. Gak ikut campur tangan. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau pindah ke satu wilayah, saya tidak tahu namanya, bawa ternaknya, bawa kudanya, berangkat pergi. Disusul anaknya, namanya kalau misalnya Umar. Datang, Abah, kenapa Abah menghindar? Abah itu harusnya bisa memecahkan permasalahan mereka. Kenapa justru menghindar? Ini waktunya. Pukul sama dua. Anak kecil kalau bahasanya sekarang gitu. Kamu anak kecil. Aku sudah mendengar Nabi SAW bersabda, kalau terjadi yang seperti ini, kalau kamu punya kecukupan harta, maka pergilah. Dan aku ingat sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya, yang khafi. Nah, terjemahnya apa? Terjemahan prakteknya, beliau cukup, beliau ingin menyendiri. Jadi beliau melakukan itu berdasarkan sabda Nabi. Jadi beliau menghindar dari masa-masa fitnah, karena susah untuk membedakan. Jika orang sudah bercampur ngumpul di Madinah begitu. Utsman pun sama. Utsman nggak sama. Utsman nggak mau. Anak-anak Ali mau melindungi beliau, nggak perlu. Dia seolah tuh kayak tahu takdirnya, kayak tahu jalan kewafatannya. Jangan sampai ada yang melindungi saya. Ya, beliau duduk di rumahnya baca Quran. Yang kemudian akhirnya beliau dibunuh, meninggal. Sampai Qurannya ini, mushafnya ini terkena cipratan darah warga yang ditandain. Oh, di gitu. Ya. Tanda merah. Dan yang ditandain tepat. Masa sih? Misalnya, yang Quran lama. Itu bukan tanda karena darah. Oh, Itu tanda itu pertengahan dari Quran. bukan ada yang bilang itu karena ketesan darah. Iya. Tapi ya, Ya nanti dicari. Mau alam saya nggak tahu.
Kalau setahu saya dulu kalau baca Quran ngaji sorogan itu di musola, paling seneng sampai wal ya taala. Kenapa? Saya sudah sampai setengah Quran. Oh, seneng karena itu. Oh iya. Tahu ya? Iya. Iya. Dalam pembahasan itu. Kenapa merah itu begitu aja? Oke ya, sampai di mana tadi? Boleh. Ya, perpecahan tadi ya, perpecahan. Akan terjadi perselisihan yang berat di masa Ali. Ya, di masa Ali sama juga. Terjadi perang apa? Siffin. Terjadi perang apa? Jamal. Perang? Entah. Jamal apa Jamal? Jamal. Kalau dulu Jamalnya panjang. Jamal, keindahan. Tapi kalau Jamal, Kamal, Onta. Ya, jadi perbedaan akan terjadi. Nah, bagaimana dengan sikap-sikap para sahabat tadi? Mereka berpegang juga dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita husnudzon dengan mereka. Antum jangan nyalain ya. Ini Utsman ini Ali tidak boleh. Karena mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Artinya bukan berdasarkan nafsu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tadi menghindar hadis Nabi juga. Ali ketika melaksanakan perang, ketika pada usulan perdamaian, beliau langsung ambil pedang. Padahal pasukan Ali itu sudah ada menang. Pasukan Amr bin As angkat bendera damai. Kalau bukan Ali, orang yang zalim, ya pasti nggak ada damai-damai, mati semua selesai. Gitu. Tapi Ali tidak, stop. Mereka saudara. Akhirnya terjadi apa? Perdamaian, ada namanya Dewan Tahkim ya. Ada pokoknya Islam ya, cara mereka. Nah, jadi seperti itu. Perbedaan akan muncul. Belum nanti setelahnya. Di zaman Khilafah Ar-Rasyidah saja ada berbagai macam hal, fitnah, kegoncangan. Apalagi di masa-masa setelahnya, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang hoaxnya lebih mudah, ya. Jempol ini, yang punya jempol halo, share apa di share. Prabowo, Mas Wowo apa namanya? Punya apa namanya? Kawasan orientasi. Apa sih share begitu? Gitu ya. Kenapa? Begitu, kelainan orientasi. Oh. Sekarang tahu nggak? Itu kan meruntuhkan marwah seorang presiden. Sudah nggak usah nyimpan begitu. Kenapa kita nggak patut tuh? Kenapa nggak patut di-share? Ya itu kan pribadi ya. Kita nggak tahu persisnya. Edukasi supaya nggak boleh bahasa kayak gitu lagi. Oh, enggak, maksudnya ini kan fitnya kan kita nggak tahu. Khawatirnya fitnah. Kita ikut nyebar-nyebar. Artinya biar lembaga yang berwenang lah yang ngurus. Walaupun lembaga itu di bawah presiden juga. Oke. Balik ya. Jadi pas saya ikhtilafan beda macam-macam. Nah, nanti muncul yang namanya apa? Paham akidah-akidah yang melenceng-melenceng. Seperti apa? Jabariyah, ada Qadariyah, ada paham Murji'ah, Khawarij. Nah, yang paling nampak tuh Khawarij. Karena Khawarij itu sudah muncul di masa Utsman, di masa Ali, bahkan Rasul sudah muncul katanya. Itu Khawarij.
Bahkan Nabi sudah menyampaikan dari awal. Antum jangan bayangkan orang Khawarij itu tukang minum, enggak. Khawarij itu justru ngalahin kita, ngalahin para sahabat. Ibadahnya orang itu tiris-tiris itu, tahu tiris-tiris nih, tipis-tipis badannya, kurus-kurus. Kenapa? Banyak qiyamul lail, banyak baca Quran. Apalagi mereka itu rajin shaum. Apalagi mereka mengatakan kesalahan sedikit saja membuat orang jadi kafir. Wow, serem sekali itu. Jadi sangat-sangat apa namanya, transfer pack. Berlebihan. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam agama kalian. Sedikit kafir, kafir, kubur, main bola, kafir. Nah, itu paham yang berbahaya sekali. Apa? Hadir di majelis mereka untuk menyadarkan mereka. Alhamdulillah sebagian besar itu kemudian taubat. Sebagian kecil yang pun tetap dalam kekhawarijan mereka. Mimpi yang Usman satu mimpi. Di masa Ali atau di masa Utsman? Ali Khawarij. Masa Ali atau masa Ali? Masalah. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ceritakan, maka mereka mengkafirkan para sahabat. Bayangkan, sahabat dikafirkan. Berani betul mereka. Dan Ibnu Abbas datang menjelaskan. Jadi ayat-ayat yang mereka pakai itu tadi pemahamannya hanya sampai di situ saja. Jadi hati-hati dengan orang yang pakai ayat itu. Umalam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Misalnya orang Indonesia, dia itu muslimnya kafir semua. Yang pesantren, yang di masjid, yang sholat 5 waktu kafir semua. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Serem kan? Apa itu? Tentara itu, Pak. Musuh kita semua. Kata orang-orang Khawarij. Kalau orang membahasakan dengan neo Khawarij. Khawarij gaya baru. Artinya Khawarij di akhir zaman, karena bukan mengkafirkan, mukafir atau gerakan takfir. Pokoknya kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Gampang banget mengkafirkan. Dia nggak tahu kalau mengkafirkan orang, kafirnya balik ke diri sendiri. Hati-hati ya, nanti antum ketemu orang kayak gitu. Kalau ngimamin pakai surat itu terus. Anisa itu ya. Maidah. Wa malam yakum. Maidah. Maidah. Wa malam yakum azam. Faulaika makafir. Faulaika humul fasiqun. Faulaika humul zalimun. Oh, 3 ayat itu. Itu ayat pegangan betul. Khilafatul muslimin, Ustaz. Hah? Khilafatul muslimin. Apa? Khilafatul muslimin. Khilafatul muslimin. Organisasi. Ya, jadi mereka Tirasatul firaq. Sebentar lagi. Oke, nah sekarang pesan Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian dengan sunnahku. Artinya alaikum bisunnati. Apa artinya alaikum ya? Diwajibkan. Ya, alaikum bisunnati. Oke. Kalau alaikum itu maksudnya apa? Iltazim. Artinya ini dorongan untuk iltizam. Alaikum bisunnati. Tadi yang saya sampaikan. Jadi sahabat-sahabat tadi melakukan hal yang menurut mereka lakukan itu berdasarkan sunnah Nabi. Jadi saya berdua kelas. Kenapa beliau pergi menjauh mengikuti sunnah Nabi? Kenapa Ali tetap memerangi mengikuti sunnah Nabi? Kenapa ada yang memberontak mengikuti sunnah Nabi? Loh, kok memberontak mengikuti sunnah Nabi? Nah, karena mereka merasa yang mereka lakukan itu benar.
Artinya kezaliman, apa namanya, sesuatu yang tidak jelas ini harus dijelaskan. Kayak Aisyah itu kan. Nah dalam prosesnya itu sebenarnya udah mau damai, tapi dia sekarang Khawarij, tukang kompor, orang Syiah, mulai berperang di situ. Intinya mereka sudah alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Jadi kalau alaikum itu siap-siap pegang itu. Alaikum, iltazimu bisunnati, komitmenlah kalian, ikat diri kalian dengan sunnah. Terus Sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, begitu juga sunnah para khalifah. Bukan hanya sunnah khalifah yang 4 itu juga kalian pegang. Khalifah yang 4 ini berapa tahun ya? Memimpin 30-an tahun ya. Jadi Abu Bakar sampai 30-an tahun. Ini khilafah rasyidah. Khilafah ala minhajin nubuwwah. Lalu kemudian Malik Adud, artinya kerajaan-kerajaan yang kokoh. Jadi bahasanya udah bukan khilafah lagi, kerajaan, dinasti. Berarti yang kayak itu bukan khilafah Rasyidin itu? Iya, caranya bukan khilafah Rasyidin, walaupun mereka membuat label resmi sebagai khalifah. Karena itu kan label ya. Tapi yang Nabi ingin sampaikan, kalian pegang sunnahku dan khalifah Rasyidah. Tapi kalau walaupun bukan di masa khalifah Rasyidin yang 4 itu, selama berpegang dengan al-khulafah Rasyidin tadi, maka mereka bisa masuk kelompok dalam sunnah khulafah Rasyidin. Itu ya. Makanya yang diunggulkan, yang ditunjukkan, misalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Walaupun beliau bukan kelompok sahabat, tapi beliau kemudian berhukum seperti yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Maka sampai ada khalifah yang kelima. Siapa yang kelima? Umar bin Abdul Aziz. Sampai ada yang begitu. Ada bahasa seperti itu. Oke. Ya, jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Apa artinya rasyidin? Ar-rasyid. Apa artinya rasyid? Dapatkan tunjuk. Ya, rasyid. Ya, ar-rusydu. Ya, kecerdasan, kebijaksanaan. Dan mahdiyin. Apa artinya mahdiyin? Yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya, mahdi. Mahdi itu dapat petunjuk. Ya, dapat petunjuk. Baik. Kemudian wa iyyakum. Nah, tadi fa'alaikum bisunnati. Artinya ini pesan Nabi. Pesan untuk komitmen. Alaikum bisunnati. Nah, beliau juga mewanti-wanti. Kalau tadi pesan untuk dipegang. Kalau ini diwanti-wanti. Iyyakum ibta'id ya. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian, ya, iyyakum, jaga diri kalian, ihfadhu, jauhkan diri kalian dari apa? Muhdatsatul umur, hal-hal yang baru dalam agama. Dalam agama loh ya. Hal baru dalam agama. Kalau urusan dunia, harus baru. Ya kan? Harus diperbarui ya. Urusan agama jangan bikin aneh-aneh. Ya tadi yang ada Khawarij lah, ada Qadariyah lah, ada
Jabariyah, ada Murji'ah, ada Syiah Rafidah, Syiah Rafidah, Ulatus Syiah dan lain sebagainya. Ini antum harus hati-hati. Akidahnya beda. Iya. Jadi memang ikhtilaf di sini, ya, muhdatsat di sini lebih ditekankan kepada akidah, lebih fokus kepada akidah. Karena kalau akidah sudah berbeda, itu bahaya. Gimana kalau imam akidah beda? Imam akidah kita beda gimana? Imam akidah gimana? Imam akidah gimana? Kita ngikut akidah gini, akidah itu. Ya, intinya mereka mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita pegang. Seperti siapa? Asy'ariyah mengaku nggak sebagai Ahlussunnah? Aku. Saya tanya, mengaku nggak? Semua mengaku. Masa Qadariyah mengaku nggak? Oh, yang itu ya. Makanya aku harus pahami yang berakidah Asy'ariyah itu banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama hadis itu banyak ya Asy'ariyah. Itu catatannya ya, catatannya di situ. Itu ya, kita hati-hati. Saya sering sampaikan ke semua. Ikhtilaf dalam akidah yang itu banyak dalam teori. Ini maksud saya yang di Ahlussunnah ya, yang di Ahlussunnah itu lebih banyak di teori. Yang lebih penting itu adalah bagaimana praktek di lapangan. Apa artinya berdebat? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang satu mengatakan istiwa, ya istiwa. Sudah. Serahkan kepada Allah. Gitu kan ya? Al-istiwa maklum. Istiwa itu diketahui. Paham kita istiwa. Apa istiwa artinya? Bersemayam. Wal kaifu majhul. Caranya majhul. Was'alu anhu bid'ah. Yani mereka mengatakan inilah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang satu mengatakan, loh, tidak bisa. Istiwa jangan samakan dengan istiwa kita. Ditakwili dulu. Ya, gimana istaulah. Dan memang cara bahasa ada istiwa gimana istaulah. Adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Jadi jalannya cuma beda jalan sedikit saja. Yang satu langsung serahkan, yang satu takwili baru diserahkan. Gitu. Dan mereka mengaku bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka nggak usah berantem. Yang penting prakteknya bagaimana. Bukan selesai ya. Yang penting sama-sama menyerahkan kepada Allah. Cuma yang satu menyerahkannya setelah nakwil gitu aja. Paham ya? Yadullahi fawqa aydihim. Yang satu maknanya serahkan kepada Allah. Sudahlah. Yang penting tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Udah. Nggak usah pikir macam-macam. Gitu ya. Yang satu. Udah, jangan gitu loh. Kita harus mentanzih. Harus membersihkan. Dibersihkan, ditakwili. Artinya kekuasaan Allah di atas mereka. Ya itu dikatakan kudrah ya. Kudrah. Adapun hakikatnya serahkan kepada bedanya di situ aja. Yang penting kehidupan sehari-hari bagaimana? Dia merasakan nggak Allah itu yang maha kuat? Kalau akidahnya pakai yang pertama tadi menyerahkan langsung sehari nggak benar. Sementara yang kedua yang Ahlussunnah wal Jamaah juga ujungnya juga mereka menyerahkan kepada Allah hakikatnya, tapi sehari-hari jujur berdagang tidak pernah mentolimi. Mana yang lebih bagus? Amaliyahnya begitu. Jadi akidah itu nggak semata-mata teori, itu teori. Nah saya paling nggak suka
berdebat dengan masalah yang seperti itu. Nggak akan selesai ya? Mana nggak? Nggak akan selesai. Dari dulu nggak akan selesai. Akidah itu dipraktekkan. Karena semangat semua itu adalah mengagungkan Allah. Gitu ya. Yang penting jangan masuk Qadariyah, jangan masuk Jabariyah, jangan ke masuk Syiah. Murji'ah, jangan ke Khawarij dan Syiah. Imam Nawawi itu kalau bahas bid'ah, apa yang dibahas bid'ah beliau? Kebanyakan masalah akidah, Qadariyah, Murji'ah, lebih ke sana. Kenapa? Nanti dalam masalah fikih banyak berbeda. Gitu kan. Jadi lebih kepada ikhtilaf kafiran itu lebih kepada akidah. Gitu ya. Dan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Makanya bid'ah itu bid'ah fil akidah. Walaupun nanti di ibadah juga ada ya. Tapi memang lebih banyak dibahas dalam akidah. Karena di akidah itu paling bahaya. Ibadah itu kebanyakan idofiyah. Bid'ah idofiyah. Bid'ah sampingan. Apa bid'ah sampingan ya? Bid'ah sampingan itu kayak zikir berjamaah kah atau sendiri. Itu aja. Artinya secara ini zikir bagus. Cuma caranya ini bagaimana? Yang zikir berjamaah dia punya sandar. Yang sendiri punya sandar. Seperti itu. Gitu ya. Lebih banyak hal yang pinggir-pinggiran. Oke? Baik, ya semoga kita menjadi orang yang bisa tasamuh, bisa bersikap toleran. Kecuali kalau dalam masalah yang pokok. Oke ya? Dalam pokok maka kita harus berpegang teguh. Dalam masalah cabang kita basah. Usul pokok, furu cabang. Baik, kita tutup pertemuan kita di majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum.